Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan instrumen penilaian untuk keterampilan menyimak dan juga berbicara. Adalah pengembangan instrumen penilaian keterampilan menyimak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama adalah sasaran utama tes kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau rekaman audio atau video. Pemahaman itu dapat mengacu pada pemahaman secara umum seperti topik yang dibahas atau sekedar garis besar isinya, atau bagian-bagian yang lebih terinci termasuk pelaku, lokasi, waktu, dan beberapa aspek yang menonjol, serta tentang hal-hal yang secara tegas dan langsung terungkapkan. Contoh, indikator penilaian proses dan penilaian hasil yang dilakukan pada keterampilan menyimak dengan KD menyimpulkan dialog interaktif, di mana dalam instrumen penilaian ini dijabarkan penilaian hasilnya meliputi 3 aspek, yaitu kelengkapan isi kesimpulan dengan dialog interaktif yang disimak, kesesuaian isi kesimpulan dengan dialog interaktif yang disimak, dan yang ketiga ketepatan ejaan dan susunan kalimat pada kesimpulan dialog interaktif. Indikatornya kemampuan siswa dalam menyimpulkan isi dialog interaktif dengan lengkap, kemampuan siswa dalam menyimpulkan isi dialog interaktif yang dengan sesuai, yang ketiga kemampuan siswa dalam menyimpulkan isi dialog interaktif dengan ejaan dan susunan kalimat yang tepat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah tes semua, kemudian prosedurnya dilakukan pada akhir pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian prosesnya bisa menilai dari 2 aspek. Yang pertama adalah perhatian siswa dan yang kedua keantusiasan siswa, di mana perhatian siswa ini meliputi yang pertama kemauan siswa memperhatikan penjelasan guru, yang kedua kemauan siswa memperhatikan media yang digunakan, ketiga keseriusan siswa dalam mendengarkan materi menyimak yang berupa audio visual, dan yang keempat keseriusan siswa dalam merespon mengerjakan tugas menyimak. Sedangkan untuk keantusiasan bisa tampak dari indikator keantusiasan siswa dalam menanggapi media audio visual, berikutnya yang kedua keaktifan siswa bertanya, dan yang ketiga adalah keaktifan siswa mengemukakan pendapat, di mana alatnya nanti yang digunakan untuk menilai adalah lembar observasi, kemudian prosedurnya dilaksanakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Adalah contoh teks yang berupa yang nantinya akan menjadi bahan simakan. Muncul pertanyaan, baik itu pertanyaan objektif maupun esai untuk menilai kemampuan menyimak mereka terhadap simakan dari teks bacaan yang tadi. Di sini ada 5 pertanyaan objektif dan 3 pertanyaan esai. Nah, bentuk kisi-kisi soalnya seperti ini. Yang pertama, indikator soal. Diperdengarkan wacana lisan, siswa mampu menjawab pertanyaan literal yang terdapat pada tuturan. Soalnya, di bawah ini yang menunjukkan akibat tidak rutin sarapan pagi sesuai dengan tuturan yang kamu dengar adalah, kemudian ada pilihan 4 opsi. Nah, nomor soal pertama, kunci jawabannya adalah B. Begitupun untuk indikator soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini untuk 5 pertanyaan soal objektif. Berikutnya adalah kisi-kisi soal untuk pertanyaan berupa esai. Sama ke tabelnya ya, di sini
Diperdengarkan wacana lisan, siswa mampu menjelaskan kelengkapan informasi yang didengar dengan bukti pada tuturan. Kemudian diperdengarkan pertanyaannya dalam bentuk esai dinyatakan seperti ini. Jelaskan pendapatmu tentang kelengkapan informasi yang kamu dengar tadi. Gitu. Kemudian nanti ada penskoran atau nilainya dan juga ada nomor soalnya di sini ditulis nomor soal berapa. Kemudian di sini adalah kunci jawabannya, jawaban berupa uraian atau isi. Yang kedua, diperdengarkan wacana lisan, siswa mampu mengomentari kebermaknaan isi dan buktinya. Nah, kemudian bentuk soalnya adalah buatlah komentar berkaitan dengan kebermaknaan isi tuturan yang kamu dengar. Kemudian yang berikutnya adalah diperdengarkan wacana lisan, siswa mampu mengomentari penggunaan bahasa dan intonasi pada tuturan. Nah, bentuk soalnya adalah buatlah komentar berkaitan dengan penggunaan bahasa dan intonasi pada tuturan yang didengar, tunjukkan bukti yang ada pada tuturan. Selanjutnya adalah rubrik penilaian untuk kegiatan menyimak wacana lisan dan kemudian nanti diminta untuk menceritakan kembali. Ada aspek yang dinilai, ada dua aspek. Yang pertama adalah kesesuaian isi, yang kedua adalah kelengkapan. Dari kesesuaian isi dijabarkan menjadi deskriptor, yaitu individu menceritakan bagian simakan dengan isi yang sesuai, di mana skornya 3 jika semua isi sesuai, 2 jika ada yang tidak sesuai, 0 jika semua isi tidak sesuai. Untuk aspek kelengkapan, deskriptornya adalah bagian yang disimak lengkap, skornya 3 jika isi lengkap dan tidak mengulang bagian teman yang mendahului. Yang kedua, isi ada yang mengulang informasi teman lain. Yang ketiga, semua isi mengulang teman lain. Ini adalah contoh instrumen penilaian menyimpulkan pokok berita yang sudah disimak. KD-nya menyimpulkan pokok berita. Indikatornya adalah yang pertama, mampu menentukan jawaban pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 5W 1H. Kemudian mampu merumuskan simpulan berita yang berisi ringkasan jawaban pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dalam 2 kalimat. Nah, kemudian aspeknya ada 2, ketepatan isi simpulan, dan yang kedua adalah ketepatan rumusan simpulan berita. Rincian indikatornya menerangkan apa yang diberitakan. Jadi untuk indikator yang pertama ini fokus pada indikator yang pertama, yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bisa diuraikan dalam soal bentuk esai. Kemudian nanti skor maksimalnya jumlahnya ada 10. Jika ada di sini ada checklist, ada atau tidak ada, disertakan bukti atau tidak, kemudian perolehan skor siswa berapa. Kemudian ketepatan rumusan simpulan berita, di mana simpulan ini merumuskan simpulan berita yang berisi ringkasan jawaban dari indikator yang pertama tadi, apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, dalam 2 kalimat. Gitu. Jadi di sini nanti akan muncul skor maksimalnya juga. Yang kedua adalah pengembangan instrumen penilaian untuk keterampilan berbicara. Nah, untuk pengembangan yang lama, karena ketika menilai sebuah keterampilan berbicara, maka kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk satu persatu melakukan performansi. Nah, seperti itu. Dan kemudian fokusnya atau sasarannya untuk penilaian keterampilan berbicara pun juga akan berbeda dengan keterampilan yang lain. Nah, konstruk keterampilan berbicara adalah kemampuan menyampaikan ide atau perasaan dengan menggunakan bahasa lisan yang sesuai konteks komunikasi yang melingkupi. Nah, sesuai konteks itu berarti isi, bahasa, dan intonasi disesuaikan dengan tujuan dilakukan wicara, topik atau tema, latar wicara, audiens, genre wicara,
atau struktur wacana lisan, dan ragam komunikasi, misalkan resmi atau tidak resminya. Kemudian penilaian berbicara yang memiliki validitas konstruk tinggi harus berupa demonstrasi siswa untuk menyampaikan ide di depan audiens dengan konteks tertentu. Tes kemampuan berbicara ini paling tepat dilaksanakan dengan tes performansi atau unjuk kerja. Kemudian penggunaan tes objektif atau essay secara tertulis untuk tes kemampuan berbicara merupakan suatu pemaksaan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan secara konstruk. Karena memang keterampilan berbicara seorang itu bisa ditampak dan bisa dinilai ketika memang seseorang tersebut melakukan performansi atau unjuk kerja. Kemudian ini adalah bentuk teknik penilaian keterampilan berbicara. Yang pertama ada penilaian unjuk kerja individu, yang kedua penilaian unjuk kerja tim, bisa dalam bentuk kelompok. Kemudian 3 penilaian unjuk kerja individu terpadu dengan keterampilan reseptif lisan. Kemudian yang keempat penilaian portofolio, yang kelima penilaian jurnal, kemudian yang keenam penilaian dengan lembar observasi. Ini bentuk-bentuk teknik penilaian. Dan berikut adalah contoh penilaian untuk keterampilan berbicara. Ada KD, mampu berpidato dengan intonasi dan menggunakan pilihan kata secara tepat. Indikator hasilnya yang pertama adalah mampu mengungkapkan sapaan dalam berpidato dengan isi dan intonasi sesuai konteks. Yang kedua, mampu membuka pidato dengan isi ekspresi dan intonasi yang sesuai. Yang ketiga, mampu menjelaskan inti pidato dengan isi ekspresi dan intonasi yang sesuai konteks. Yang keempat, mampu menutup pidato dengan isi ekspresi dan intonasi. Jadi titik poinnya pada keterampilan berbicara di sini yang dinilai adalah isi, ekspresi, dan juga intonasinya. Kemudian ini contoh rubrik untuk penilaian berpidato. Aspek yang dinilai dari isi misalkan dijabarkan menjadi 2 deskriptor, yaitu kesesuaian dengan konteks. Jika sesuai skornya 3, jika ada bagian yang tidak sesuai skor 2, jika semua tidak sesuai konteks skor 1. Bagaimana kemudian keruntutan pemaparan? Jika pemaparannya runtut dan mudah diikuti, skornya 3. Jika ada beberapa bagian yang meloncat-loncat, agak sulit diikuti, skornya 2. Jika berpidato berputar-putar dan tidak jelas, skornya 1. Kemudian untuk kriteria intonasi, pelafalan, dan kekuatan suara atau power dibagi menjadi 3. Ini intonasi misalkan skor 3, terdapat variasi tinggi rendah dan tekanan sesuai isi pidato. Skor 2, ada beberapa irama dan tekanan yang monoton. Skor 1, semua kalimat yang diucapkan monoton, tidak ada variasi. Kemudian kelancaran dan pelafalan. Skor 3, lancar dan tidak terdapat kesalahan pelafalan. Skor 2, lancar tetapi terdapat sedikit kesalahan pelafalan. Skor 1, tidak lancar dengan sedikit atau banyak kesalahan pelafalan. Kemudian suara, skor 3 jika dapat dijangkau semua pendengar. Skor 2 dapat dijangkau sebagian pendengar. Skor 1 sangat lemah dan tidak dapat didengar. Kemudian untuk dari segi penampilan, penggunaan gerak tubuh. Nah, ini mimik, gerakan kepala, tatapan mata. Skor 3 jika seluruh gerakan tubuh dan ekspresi mendukung. Skor 2 ada beberapa ekspresi dan gerakan yang kurang sesuai. Skor 1 banyak gerakan tubuh dan ekspresi tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah kepercayaan diri. Skor 2 jika tatapan mata dan gerak tubuh penuh percaya diri. Skor 1 jika tatapan mata dan gerak tubuh menunjukkan keraguan atau grogi. Skor maksimumnya ada 20. Berikutnya adalah contoh rubrik untuk keterampilan presentasi kelompok. Jadi ini juga menjadi salah satu penilaian dari keterampilan berbicara berupa presentasi kelompok. Nah, yang bisa dinilai adalah yang pertama kebenaran isi, yang kedua kejelasan suara, yang ketiga keruntutan penyampaian, yang keempat kemampuan menanggapi pertanyaan, yang kelima kerjasama dalam menanggapi pertanyaan. Nah, di sini sudah dijabarkan di bagian bawah kebenaran isi. Skor 3 bila semua isi konsep yang disampaikan benar. Skor 2 bila 75% isi konsep yang disampaikan benar. Kemudian skor 1 bila 25-50% isi konsep yang disampaikan benar. Skor 0 bila dalam penyampaian tidak ada konsep yang isinya benar.
Kemudian untuk kejelasan suara, keruntutan penyajian, kemampuan menanggapi pertanyaan, dan juga kerjasama dalam menanggapi pertanyaan juga masing-masing dijabarkan ke dalam bentuk deskriptor yang lebih rinci. Kemudian setelah dijabarkan ke dalam bentuk deskriptor yang lebih rinci, kemudian diberikan skor maksimal sampai ke skor minimal gitu. Jadi untuk menyusun sebuah rubrik, maka bentukannya harus betul-betul rinci sehingga nanti ketika rubrik itu digunakan oleh guru lain atau oleh pengajar yang lain atau oleh orang lain, maka selisih antara rubrik hasil penilaian antara satu orang dengan orang yang lain itu selisihnya tidak terlalu banyak. Jadi artinya bisa dicek apakah memang itu reliable atau tidak gitu. Jadi itu tadi rubrik keterampilan untuk menyimak dan berbicara, di mana untuk menyusun sebuah rubrik harus disesuaikan dengan soal yang dibuat, kemudian harus rinci. Jadi semuanya adalah satu kesatuan, di mana ketika menyusun sebuah alat atau instrumen penilaian, yang pertama harus dibuat adalah otomatis melihat kompetensi dasar dan juga indikator. Kemudian berikutnya setelah menjabarkan indikator berarti guru mengetahui capaian apa yang harus dinilai sesuai dengan indikatornya. Nah, setelah itu baru guru menyusun kisi-kisi soal. Nah, setelah kisi-kisi soal dibuat, kisi-kisi itu diwujudkan dalam bentuk soal. Kemudian setelah itu guru menyusun kunci jawaban dan kisi-kisi dan juga soal tes itu kemudian dilengkapi dengan rubrik penilaian, di mana semuanya ketiga-tiganya itu harus sesuai. Jadi misalkan di kisi-kisi menilai apa, kemudian soalnya pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan seperti apa, rubrik penilaiannya ya harus menilai sesuai dengan yang ditanyakan di soal atau tesnya. Begitu. Saya selamat minggu ini kalian bebas dari tugas. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.